Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pendengar kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan al-afiyah, kesehatan kepada kita semua, semangat berpagi hari untuk beramal kebaikan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam menetapi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dari pembacaan kitab Syarah Al-Usul As-Salasah dari Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dari penjelasan qauluhu al-amalu bih, beramal dengannya, yakni beramal dengan ilmu, ai bil ilmi, ya. Li'annahu la yakfi anal insana ya'lamu wa yata'allamu bal labudda an ya'mala bi ilmihi. Makna dhamir bihi, dhamir hak di sini ialah dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Kenapa? Dikarenakan seseorang tidak cukup sekedar ia mengetahui dan belajar, namun mengharuskan bagi seseorang itu, bagi dirinya untuk beramal dengan ilmunya. Fal ilmu biduni amalin inama huwa hujjatun 'alal insani. Maka seseorang apabila berilmu tanpa dia amalkan, hanyalah nanti ilmu tadi akan menjadi hujjah yang akan menuntut. Fala yakunul ilmu nafi'an illa bil amal. Dan tidak akan ilmu itu menjadi bermanfaat kecuali ketika diamalkan. Amma man alima wa lam ya'mal fahada maqdubun alaihi li'annahu arrafal haqqa wa tarakahu ala basiratin. Adapun orang yang berilmu, mengetahui ilmu, namun tidak mau dia beramal, mempraktekkannya, mengamalkannya, maka orang ini akan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Dikarenakan ia mengetahui kebenaran namun meninggalkannya di atas dia memiliki ilmu. Berkata pensyair, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadul wasan. Seorang alim dengan ilmunya namun tidak mengamalkan, maka dia diazab sebelum para penyembah berhala. Wa hadha madkurun fil hadis syarif, inna man awwala man tusa'ira au man tusa'aru, ya, man tusa'aru bihi munnaru yaumal qiyamah alimun lam ya'mal bi ilmihi, ya. Rawahu Muslim wa Nasa'i. Dan ini disebutkan dalam hadis yang mulia, sesungguhnya manusia yang pertama kali akan disungkurkan, ya, di api neraka dengannya, ya, di hari kiamat nanti ialah seorang yang berilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya tadi. Al-ilmu makrunun bil amal wal amalu huwa samaratul ilmi
fa ilmun bila amalin kasajaratin bila samarin la faidata fiha wal ilmu innama unzila min ajlil amal. Ilmu itu selalu berdampingan dengan amal, dan amal merupakan buah dari ilmu. Maka ilmu yang tidak diamalkan itu pohon yang tidak berbuah, tidak ada faidah. Dan ilmu, tujuan ilmu itu sendiri diturunkan, yakni Alkitab was sunnah, tidak lain kecuali al-amal, untuk diamalkan. Kama annal amala biduni ilmin yakunu wabalan wa dhalalan ala sahibihi idza kana al-insanu ya'malu biduni ilmin fa inna amalahu wabalan wa ta'aban ala sahibihi. Qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sebagaimana amal yang tidak didasari ilmu maka akan menjadikan sia-sia, menjadikan sesat si orang yang beramal tadi. Jikalau manusia itu beramal tanpa ilmu, maka sesungguhnya amalnya akan sia-sia dan hanya capek belaka yang ia dapatkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak dibangun di atas syariat kami, syariat Islam, maka fahuwa raddun, maka tertolak amalannya, tidak diterima. Ghairu maqbulah, tidak diterima. Walihada naqra'u fil Fatihati fi kulli ra'atin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oleh karena itu kita membaca dalam surat Al-Fatihah dari setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka, orang-orang yang tidak Engkau murkai, ya, dan tidak pula orang-orang yang sesat. Fasammallahu alladzina ya'maluna biduni ilmin adh-dhallin walladzina ya'maluna wala ya'malun bil maghdubi alaihim fal tatanabbahu lidzalika fa innahu muhimmun jiddan. Allah menyebutkan, menamai orang-orang yang beramal tanpa ilmu menjadi orang-orang yang dhalin, sesat. Sebagaimana dalam tafsir, inilah jalannya orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mereka sangat senang beramal tanpa ilmu, senang nyanyi-nyanyi, senang ini, ya. Kalau ditanya dalilnya apa, ya penting hati kami tenang, penting bapak-bapak kami mengamalkannya juga begini. Ya, ini orang-orang Nasara dan orang-orang yang tasyabuh bihim, orang yang tasyabuh dengan orang-orang Nasara. Jadi kalau ada orang sekarang, orang Islam beramal amalan, ketika ditanya, ya, dalilnya apa, jawabnya yang penting hati kami tenang, yang penting tidak usah saling mengganggu, yang penting ini sudah ada tuntunannya dari nenek moyang kami, ya, secara mutlak. Maka ini tasyabuh bin Nasara, ya, yakni apa, menyerupai orang-orang Nasara, ya'maluna biduni ilmin, beramal tanpa didasari agama, tanpa ilmu, ya, beramal tanpa didasari ilmu. Dan kelompok orang yang kedua, mereka orang-orang yang beramal atau orang-orang yang ya'lamun, orang berilmu namun tidak mau beramal. Inilah orang-orang yang kata Allah maghdub alaihim, orang-orang si Yahudi ditafsirkan. Karena orang Yahudi itu mereka mengetahui Muhammad sebagaimana mengetahui anak mereka sendiri. Artinya sangat mengenal ciri-ciri seperti apa Muhammad. Akan tetapi tatkala Muhammad diutus kepada mereka, mereka mengingkarinya, tidak mau beriman kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
hendaknya ini perlu diperhatikan karena ini perkara yang penting, yakni berilmu dan mengharuskan kita beramal dengan ilmu, perkara yang makrunun, perkara yang saling berdampingan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Lalu kita perkataan penulis ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan, ya, mendakwahkan kepadanya, ya. Bagaimana penjelasan beliau? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, ay la yakfi an yata'allama al-insanu wa ya'malu fi nafsihi, ya. Tidak cukup seseorang itu mempelajari, belajar ilmu, kemudian beramal, yakni mempraktekkan pada dirinya sendiri, tidak cukup. Wala yad'u ilallahi azza wa jalla, tanpa, ya, dengan tidak mendakwahkan, ya, kepada jalan Allah azza wa jalla. Bala budda an yad'u ghairahu, bahkan harus ia menyeru, berdakwah, mendakwahkan kepada selainnya, mengajak orang lain. Fayakunu nafi'an li nafsihi, maka ilmu amal itu akan bermanfaat bagi dirinya, wa nafi'an li ghairihi, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Wa li annal hadzal ilma amanatun laisa bimilkin laka tahtazinahu wa taharruma annas minhu. Dikarenakan ilmu ini merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu ilmu itu perkara yang ia simpan, ya. Seperti harta karun, ia miliki sendiri dan ia memperkaya dirinya dengan ilmu tadi sehingga manusia terkagum-kagum padanya, tidak. Bukan seperti itu tujuan ilmu itu diturunkan. Akan tetapi wanasu bihajatin ilaihi, manusia juga membutuhkan ilmu yang ada pada diri kita, ya. Fal wajibu alaika at-tabligh wal bayan wa da'wah anasi ila al khairi, hadza al ilmu alladhi hammalaka Allahu iyyahu laisa waqfan alaika wa innama huwa laka wa li ghairika. Manusia sangat memerlukan, ya, juga memerlukan ilmu yang ada pada kita. Maka wajib bagi kita untuk mentabligh, menyampaikan, ya, menjelaskan, mendakwahkan kepada manusia apa itu dari kebaikan. Inilah ilmu yang Allah telah berikan, ya. Tidak semata sebagai pemberian bagi kita semata, berhenti, ya, kepada kita saja, tidak, akan tetapi ilmu itu juga hak orang lain, yakni untuk didakwahkan kepada orang lain. Fala tahtakirhu ala nafsika wa tamna'u nasa minattifai bihi, bal labudda min tablighihi wa labudda min bayanihi linnas. Maka jangan engkau menyimpan ilmu itu hanya untuk dirimu sendiri dan menahan manusia dari mengambil manfaat dari ilmu itu. Akan tetapi harus dari ia menyampaikannya, harus ia menjelaskan kepada manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumun, surat Ali Imran ayat 187. Dan tatkala Allah mengambil perjanjian atas orang-orang, ya, yang Allah telah berikan, ya, Allah mengambil janji kepada orang-orang utul kitab, orang-orang yang telah diberi kitab, yakni ahli kitab,
Agar apa janjinya? Latu bayyinunahu, agar menjelaskan, ya, agar mereka menjelaskan kepada manusia dan jangan menutupi ilmu, yakni ilmu tentang datangnya nabi baru sekaligus nabi penutup ba'dal Isa wal Musa, yakni nabi kita al-muli al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada misakun akhadahu Allahu 'ala ulama'i an yubayyinu linnasi ma'allamahumullahu min ajlin an yunshiru al-khaira wa yakhriju an-nasa min nadhulumati ilan nur. Hada amalur rasuli alaihi musallatu wassalamu wa man ittaba'ahum. Inilah perjanjian yang Allah telah ambil, ya, atas para ulama. Perjanjian agar mereka menjelaskan kepada manusia, mengajar dari apa yang telah Allah ajarkan, Allah berikan dari ilmu tadi, ya, agar tersebarlah kebaikan, tersebarkan tauhid, tersebarkan sunnah, ya, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Inilah pekerjaannya para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ilallahi ala basiratin wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada jalan Allah. Ala basiratin, menyeru di atas basirah, di atas ilmu. Yang aku mengajak ana, ya, aku dan wa man ittaba'ani, orang-orang yang mengikutiku, yakni para sahabat ridwanullah ajmain. Dan maha suci Allah, dan aku sama sekali bukan termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Wa da'watu ilallahi azza wa jalla hadhihi tariqatur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu atba'ihi al-ilmu wal amalu wa da'watu ilallahi azza wa jalla. Faman lam yada' wa huwa qadirun ala da'wati wa indahu ilmun wa katamahu fa innahu yuljamu bil lijamin minan nar yaumal qiyamati kama fil hadis. Ya. Inilah, ya, dakwah tadi merupakan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya pengikut beliau, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Ilmu dan amal dan dakwah, tiga hal ini, ya. Ilmu, amal, dakwah kepada jalan Allah azza wa jalla. Maka barang siapa yang meninggalkan dalam keadaan ia mampu untuk berdakwah dan ia memiliki ilmu, akan tetapi ia menutupi ilmunya tadi, tidak menyampaikan, maka dia nanti sebagaimana dalam hadis, orang yang seperti ini akan dirantai dari rantai-rantai dari api neraka di hari kiamat. Nas'alullaha salaman wal afiyah. Ini yang bisa kita baca dari syarah al-usul as-salasa dari perkara yang ketiga, yakni ad-da'watu ilaihi. Ya. Dari dan amal, ya. Kita dua hal yang kita baca tadi, yakni tentang amal dan tentang dakwah. Ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat, semoga Allah menjaga, semoga Allah merahmati, melebarkan, meluaskan alam kubur dari penulis Syekh Muhammad At-Tamimi. Semoga Allah memberikan dari nikmat-nikmatul kubur, memasukkan beliau ke dalam Jannatul Firdaus. Semoga Allah menjaga, memanjangkan umur, memberkati umur dari pensyarah kitab ini, Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.